Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun hanya dengan media radio. Dan alhamdulillah kita bisa untuk terus menjalankan, terus beristiqomah dalam Islam melalui persyarikatan kita. Izinkanlah kami pada sore hari ini akan membicarakan tema yang terkait, yaitu lelah yang berbuah ibadah atau lelah yang berubah ibadah. Saya mengangkat tema ini karena tertarik. Tadi saya dalam perjalanan dari Solo ke Delang itu 3 jam kurang lebih karena terhalang oleh aksi demo. Itu melelahkan sekali. Oleh karena itu saya tertarik bagaimana kita membuat lelah kita menjadi ibadah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, semua kita adalah manusia yang selalu berusaha dan berikhtiar. Usaha apapun yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil lelah untuk diri kita, baik lelah fisik maupun kelelahan-kelelahan yang lain, kelelahan psikis dan lainnya. Hanya saja selaku insan yang beragama, selaku muslim, selaku mukmin, maka kita tidak boleh menyerah kepada kelelahan itu. Kita harus merubah kelelahan yang ada di diri kita agar menjadi ibadah. Kita harus memanage kelelahan yang kita lalui harus berbuah dan berhasil untuk menjadi ibadah. Bagaimana para pendahulu kita, orang-orang yang usaha lelahnya saja itu tidak untuk mencari jalan Allah, itu mereka lakukan. Satu contoh, ketika Fir'aun mengejar-ngejar Musa hingga harus melalui laut pun dia lakukan untuk meraih tujuannya, mengejar Nabi Musa alaihissalam. Demikian pula kita umat Islam, kita harus mengejar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi angan-angan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Pada saat itulah seringkali kita dihadapkan pada kelelahan. Namun sekali lagi, kelelahan yang kita lakukan, kelelahan yang kita lalui harus kita rubah agar bisa menjadi ibadah. Syaratnya ada 3. Yang pertama, kelelahan yang kita lakukan itu harus kita jalani dengan sifat kesabaran. Yang kedua, harus kita lalui kelelahan itu dengan keridhaan. Sedangkan yang ketiga, kelelahan yang kita lakukan itu haruslah memberi kemanfaatan untuk sesama manusia, sebagaimana Rasul mensabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi manusia. Insya Allah kalau 3 hal itu kita lakukan, kelelahan kita akan berbuah ibadah, kelelahan kita akan menghasilkan ibadah dan menghasilkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Sabar, ridho, dan bermanfaat. Demikian dulu Mas untuk pembukanya. Sabar, ridho, bermanfaat. Semoga saja di balik kelelahan yang kita dapatkan dalam setiap aktivitas, agar lelah kita bisa berubah dan berbuah menjadi ibadah. Yang pertama tadi adalah dengan kesabaran. Karena sabar ini sesungguhnya adalah kunci untuk meraih kemenangan. Allah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mensyaratkan perintah untuk bersabar. Salah satunya adalah di dalam Al-Baqarah, Allah menyatakan wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongnya. Kata sabar dan sholat di sini Allah gabungkan. Artinya ketika ada orang yang menyerah pada kesabaran, katanya sabar ada batasnya, dijawab secara langsung oleh Allah, tidak ada sabarnya, sabar itu tidak ada batasnya. Maka Allah menggandengkan antara sabar dan sholat.
Sholat itu perintah yang hanya berhenti ketika kita mati. Maka sabar adalah juga perintah yang akan selesai manakala kita mati. Kesabaran itu akan membuahkan banyak hasil, kesabaran itu akan membuahkan kemenangan. Janji Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 111. Ini jayatuhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya pada hari ini aku memberikan ganjaran kepada mereka karena kesabaran. Kesabaran sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi sesungguhnya orang-orang yang sabar itu orang-orang yang memperoleh kemenangan. Orang-orang yang ingin memperoleh kemenangan harus dilandasi sifat sabar. Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah pintu untuk mencari keridhaan. Ketika sabar itu untuk meraih kemenangan, maka kita butuh keridhaan Allah. Bukan hanya kemenangan yang kita peroleh, kita butuh ridhonya Allah. Karena sesungguhnya hidup manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa ridho Allah. Kemenangan sebesar apapun tidak akan memiliki makna, tidak bermanfaat manakala tidak ada ridho Allah di sana. Oleh karena itu, yang kedua adalah ikhlas dalam rangka meraih ridho Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budunallaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya manusia ini tidak diperintahkan untuk beragama itu kecuali dalam keikhlasan. Jadi ikhlas inilah yang akan menjadikan pintu ridho Allah. Nah, manakala pintu ridho Allah itu sudah ada pada kita, pada tadi kita sudah disadasi kesabaran, kita memperoleh kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh itu karena ridho Allah, maka ini menjadi keberkahan. Dan itu akan menjadikan lelah kita akan berbuah dan berubah menjadi ibadah di hadapan Allah. Juga yang ketiga, prasyarat yang ketiga, apa yang kita lakukan, kelelahan yang sudah kita lakukan harus memberi manfaat yang banyak kepada sesama kita. Bukan hanya kepada individu kita, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi harus memiliki kemanfaatan bagi orang lain, kemanfaatan bagi sesama kita. Manakala itu sudah, maka insya Allah apapun yang kita lakukan, kelelahan yang kita telah usahakan dan telah lakukan, itu akan berubah menjadi ibadah di hadapan Allah. Karena dengan kesabaran kita tidak akan pernah mengeluh karena lelah itu. Dengan kesabaran kita memperoleh kemenangan. Kemudian kemenangan yang kita peroleh karena kita ridho, karena kita ikhlas, maka keridhaan Allah dapat kita raih. Karena keridhaan Allah dapat kita raih, maka kemudian kita juga berkontribusi kepada sesama kita, memberi manfaat kepada sesama kita, maka ridho dari sesama kita pun kita peroleh. Maka dua-duanya, ridho sesama, ridho Allah kita peroleh. Sehingga kalau itu kita lakukan, insya Allah, janji Allah, kelelahan kita akan dibayar sebagai ibadah di hadapan Allah. Kelelahan kita akan berbuah ibadah yang manis, karena kita ikhlas, sabar, dan bermanfaat untuk sesama kita. Itu dulu Mas Daris. Ya, jadi nilainya dari itu semua, ketika kita ini mendapatkan sebuah kelelahan, jadi kuncinya adalah kita harus pertama ikhlas dulu nih ya Mas ya. Ikhlas menerima apa yang saat itu kita rasakan. Misalnya kita menerima beberapa masalah, kemudian yang mengakibatkan pikiran kita, menguras pikiran kita, sehingga kuncinya yang utama dalam hal ini adalah kesabaran untuk menghadapi itu semuanya. Dan seperti tadi juga disampaikan bahwasanya kesabaran itu tidak ada batas waktunya, begitu kan. Jadi apapun yang terjadi ini tentu harus kita hadapi dengan kesabaran. Nah, biasanya
ujian dari kesabaran itu sendiri, hal-hal yang bisa membuat kita ini tidak bisa sabar itu perilaku seperti apa nih Pak Indri? Nah, kesabaran ini seringkali kita tidak bisa berperilaku sabar karena satu, kita ingin cepat-cepat meraih sesuatu. Ya. Padahal Allah memberikan sesuatu kepada kita itu bukan berdasar kemauan kita, tapi kemauan Allah. Dan Allah memberikan sesuatu itu bukan berdasar keinginan kita, tapi Allah memberikan sesuatu kepada kita itu berdasar kebutuhan kita. Ini yang seringkali kita tidak mencamkan itu, artinya seringkali kita lupa. Jadi yang pertama itu keinginan kita ingin cepat-cepat meraih sesuatu. Yang kedua, kesabaran ini seringkali diuji ketika kita dihadapkan pada persoalan yang sekali lagi melelahkan kita secara psikis maupun secara fisik. Oleh karena itu, untuk meraih kesabaran, ketika kita lelah secara fisik maupun psikis, berhentilah sejenak, istirahatlah sejenak untuk merenungkan apa sesungguhnya yang akan kita raih. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kesabaran nanti akan tumbuh kembali, karena kalau itu kita biarkan, maka kita menjadi tidak bisa sabar. Itu Mas. Ya, ini di segmen akhir mungkin masih ada beberapa menit. Intinya untuk merubah kelelahan ini menjadi ibadah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Indri beberapa hal begitu kan. Nah, kesimpulan dari pembicaraan kita ini apa Pak Indri? Bagaimana bisa merubah lelah jadi jadi ibadah dan berakhir berkah ini? Nah, kita manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita landasi niatan untuk ibadah. Kalaupun kita berlelah-lelah, kalaupun kita berikhtiar dan menjadikan kita lelah, marilah kelelahan itu kita terima dengan kesabaran. Kelelahan itu kita terima dengan keikhlasan. Dan kelelahan itu harus kita manfaatkan untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan 3 konsep itu, maka kelelahan yang sudah kita lakukan, ikhtiar yang melelahkan yang kita lakukan, akan berubah menjadi ibadah dan berbuah ibadah di hadapan Allah Ta'ala. Itu Mas. Ya, baik. Pendengar sudah cukup jelas apa yang menjadi tema kita, pembahasan kita. Jadi bagaimana kita ini bisa merubah kelelahan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari ini menjadi ibadah dan bisa menjadikan berkah kepada kita semuanya. Jangan pernah menyerah untuk menghadapi kelelahan, karena Allah SWT di balik kelelahan itu memberikan ujian kepada kita, bagaimana kita menyikapi hal itu atas apa yang diinginkan oleh Allah ketika kita menghadapi kelelahan itu, yakni dengan keikhlasan dan kesabaran. Semoga kajian ini bermanfaat. Yang sedikit ini Pak Indri, makasih kerawannya.